Assalamualaikum Sobat Football United. 4-1 Manchester United menghajar tuan rumah Wolverhampton Wanderers di stadion mereka sendiri di Molineux. Ini sekaligus juga membalikkan keadaan tahun lalu di mana Manchester United tampil buruk. Mereka tampil 10 pemain, ada satu kartu merah yang didapatkan oleh seorang pemain di waktu itu, di mana pemain itu di pertandingan menghadapi Wolverhampton di kemenangan 4-1 ini justru tampil luar biasa. Mencetak 2 gol, mencetak 1 assist, menjadi inspirasi betul di permainan Manchester United ya. Di kemenangan ini luar biasa, fantastis. Gue sudah bahas reviewnya, gue tidak ingin terlalu membahas terkait dengan hal tersebut karena sudah gue bahas juga. Kali ini seperti biasa, rating pemain Manchester United. Oke, Sean Lemans. Di posisi penjaga gawang ya, dia kebobolan 1 gol, tapi secara keseluruhan menurut gue tidak begitu banyak ancaman dari Wolverhampton. Manchester United sangat dominan, Manchester United secara keseluruhan mengontrol pertandingan ya. Ada 55% passing akurasi dari Sean Lemans, lalu ground duelsnya 100%, tampil oke, tampil solid menurut gue Sean Lemans di gawang Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw juga gue beri nilai 7 di pertandingan tadi. 3 tackling, 2 berhasil dimenangkan, 83% passing akurasinya, ada 9 duel, 5 berhasil dimenangkan, ada 2 clearance, ada 1 interception yang dilakukan oleh Luke Shaw. Ya, Manchester United kebobolan 1 gol di 10 menit terakhir babak pertama. Dan menurut gue di proses itu semua pemain Manchester United punya kontribusi sehingga akhirnya Wolverhampton mengambil kendali, mengambil kontrol dan bisa menciptakan momentum dan bahkan peluang dan bahkan menyamakan kedudukan. Jadi gue tidak melihat itu sebuah kesalahan telak dari 1 atau 2 pemain secara kumulatif. Dan Luke Shaw gue beri nilai 7 walaupun dia memiliki atribut yang baik, tapi secara keseluruhan juga ya lini belakang Manchester United tidak begitu sering ya menerima ancaman-ancaman dari pemain Wolves karena kinerja lini tengah serta lini depan yang juga luar biasa. Tapi secara keseluruhan Luke Shaw menurut gue tampil bagus. Aiden Heaven, pemain muda ini yang tampil buruk menghadapi West Ham United, sempat membuat keraguan ya ketika namanya terpampang sebagai starter, tapi tampil luar biasa menurut gue. Ada total 6 duel yang dilakukan dan suksesnya 100%. Aiden Heaven. Luar biasa menurut gue Aiden Heaven. Lalu bagaimana angka passing dari Aiden Heaven? Ini juga fantastis. 100%. 100% passing akurasi dari Aiden Heaven. Ada 1 total shots yang dilakukan ya. Ada 7 clearance, ada 3 recoveries. Ada 1 shots yang diblok oleh Aiden Heaven. Tampil mendekati sempurna menurut gue. Aiden Heaven di lini belakang Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Bagaimana dengan Noussair Mazraoui yang tampil 69 menit. Ada 5 duel. 2 berhasil dimenangkan. 90% passing akurasinya. Crossing akurasinya 100%. Ada 1 umpan kunci yang diberikan oleh Noussair Mazraoui. Tampil solid juga menurut gue, walaupun beberapa kali sisinya juga dieksplorasi ya oleh pemain Wolverhampton, utamanya di babak pertama, sehingga gue beri dia nilai 7. Amat di beberapa kesempatan agak sedikit tampil individualistis, tapi dia tetap mengancam menurut gue. Aksi-aksi individu yang memang dibutuhkan, karena sepak bola tidak hanya tentang umpan-umpan saja, aksi-aksi individu, keberanian itu juga penting. Dan Amat menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya dengan baik. Keseimbangan dalam sisi bertahan pun juga ditunjukkan dengan kedisiplinan menurut gue. Ada 4 umpan kunci dari Amat, ada 3 crossing dari Amat, 1 yang berhasil, 89%. Passing akurasinya ada 3 total shots dan 2 shots yang terblok oleh pemain belakang lawan. Ada 4 usaha dribbling, 2 berhasil, tacklingnya 100%. Lalu ada 9 duel, 5 berhasil dimenangkan, ada 2 interception, menunjukkan bahwa memang Amat ini memiliki keseimbangan yang baik
menyerang dan juga bertahan. Gua beri dia nilai 8 untuk kerja kerasnya. Bagaimana dengan Casemiro? Casemiro berperan sangat besar di gol pertama dari Manchester United. Ada satu umpan kunci, ada 77% passing akurasi, ada satu total shots dari Casemiro. Lalu juga bagaimana menurut gua Casemiro bisa menjaga kestabilan lini tengah Manchester United. Walaupun Wolverhampton dalam situasi yang negatif ya, tapi bisa saja mereka misalnya membuat kejutan dan itu dimulai dari lini tengah. Tapi secara keseluruhan Casemiro mampu mencegahnya. Dia juga ada 5 duels ya, 3 berhasil dimenangkan. Ada 4 clearance, 2 recovery, 1 shots yang diblok, 1 interception. Tampil cukup bagus menurut gue Casemiro di pertandingan tadi. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Diogo Dalot, 1 assist yang diberikan di pertandingan tadi. Luar biasa. Diogo Dalot 2 pertandingan, 1 assist, 1 gol. Ini sekaligus juga membalikkan kritik demi kritik kepada Diogo Dalot. Menurut gue Dalot tampil bagus di pertandingan tadi. Ada 4 umpan kunci dari Diogo Dalot. Luar biasa, 74% passing akurasinya. 1 total shot, 1 yang on target, 1 big chance miss ya. Tadi ada one-on-one dengan Sam Johnstone di babak pertama. Lalu ada 11 duel, luar biasa, sangat aktif melakukan duel. 5 berhasil dimenangkan. Gue beri Dalot nilai 8. Luar biasa, Diogo Dalot. Kapten Magnifico, Bruno Fernandes, man of the match di pertandingan tadi. 2 gol, 1 assist, itu yang tercatat kontribusinya ya. Ada 2 gol dan juga 1 assist. Ada 4 big chance created. Dia menciptakan 4 peluang besar bagi Manchester United. Ada 5 umpan kunci dari Bruno Fernandes. Ada 5 crossing dari Bruno Fernandes. Ada 83% passing akurasi. Ada 5 shots yang dilakukan. 2 on target, 3 berhasil diblok. Lalu ada 1 unsuccessful touches ya. Lalu ada tackling 100% dari Bruno Fernandes. Melakukan duel juga sangat aktif sekali. 11 duel yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Luar biasa. Bruno seperti ingin membayar penampilan buruknya musim lalu di Molinho. Dia tampil fantastis. Magnifico luar biasa. Padahal dia ya sering diragukan ya kadang-kadang oleh, gue juga tidak jelas kenapa Bruno diragukan, karena Bruno kalau melihat atribut data kontribusi statistik ya dari komponen-komponen pertandingan, key passes, big chance created, shots, assist, goal, merupakan inspirasi utama Manchester United. Dan tadi di pertandingan menghadapi Wolverhampton, lagi-lagi Bruno merupakan pemain vitalnya di permainan Manchester United. Menurut gue pemain vital bagi permainan Manchester United di atas lapangan. Gue beri Bruno nilai 9 di pertandingan tadi. Mbeumo, bagaimana dengan Bryan Mbeumo? Ya, Mbeumo di pertandingan tadi mencetak sebuah gol tapi juga mendapatkan 1 kartu kuning karena ada kesalahan yang dilakukan. Dia berusaha untuk melakukan tanggung jawab dan melakukan pelanggaran yang telat. Akhirnya mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Ada 4 total shots Bryan Mbeumo, 4 on target, 1 big chance miss ya di babak pertama. Ada 3 offside, lalu ada 4 dribbling yang dilakukan, hanya 1 yang berhasil. Ada 3 umpan kunci, 83% passing akurasinya, 3 tackling, 1 yang berhasil. Duel sangat aktif sekali nih, 14 duel, 6 berhasil dimenangkan. Duel ini salah satu komponen penting yang banyak dilakukan oleh Manchester United. Pemain Manchester United di atas lapangan juga banyak dimenangkan, baik itu duel first ball maupun second ball. Ini merupakan faktor penting. Mungkin hanya sekitar 10 menit babak pertama terakhir ya, 10 menit terakhir babak pertama itu yang Manchester United sering lepas karena gagal untuk memenangkan banyak duel di sana. Tapi setelahnya secara keseluruhan Manchester United luar biasa. Dan balik lagi ke Bryan Mbeumo, ya akhirnya dia bisa berhasil kembali mencetak gol ya. Ini merupakan hal yang positif tentu saja bagi Bryan Mbeumo. Ya cuman gue berharap dia sebenarnya gimana ya? Ya penampilannya tidak lebih baik dari awal musim. Itu yang maksud gue ya. Bryan Mbeumo di pertandingan tadi ada sedikit situasi nampaknya dia agak sedikit frustrasi misalnya ya. Di pertandingan tadi yang gue nilai, gue beri dia nilai 7. Mason Mount luar biasa.
Mason Mount. Di babak pertama mungkin dia agak sedikit kurang mantep penampilannya, tapi di babak kedua fantastis. Kerjasamanya dengan pemain lain luar biasa, istimewa. Ada satu gol yang diciptakan oleh Mason Mount, finishingnya juga luar biasa, 3 total shots dari Mason Mount. Ada 96% passing akurasinya, di mana passing yang dilakukan di daerah lawan akurasinya 100%, luar biasa. Mason Mount di pertandingan tadi, ada 14 duel yang dilakukan oleh Mason Mount ya. Dia sangat berusaha betul untuk juga ikut serta dalam duel-duel yang dilakukan oleh Manchester United. Ada 4 recoveries. Tidak ada atribut bertahan yang menonjol dari Mason Mount, tapi atribut pemain tengah dalam hal atau keterlibatan menyerang. Luar biasa Mason Mount. 1 gol diciptakan, gue beri dia nilai 8. Penampilan Mason Mount di pertandingan tadi. Matheus Cunha, ada 1 assist yang diberikan oleh Matheus Cunha. 8 shots ya. Cunha juga banyak melakukan aksi-aksi individu di pertandingan tadi, tapi oke, mungkin dinilai dia mungkin terlalu individu atau seperti apa, tapi inilah Matheus Cunha ya, dengan karakternya, dia berani, dia bernyali, dia memang atributnya adalah dribbling. Tapi satu hal juga bagaimana pergerakan dari Matheus Cunha, sangat liar sekali, sangat cair sekali, dia ada di mana-mana. Intensitasnya juga sangat tinggi sekali, dan ini juga menjadi salah satu faktor penting di permainan Manchester United tadi menurut gua, seorang Matheus Cunha. Sekaligus juga ini mungkin salah satu alasan kenapa Manchester United ketika dia absen ya, Cunha absen juga memberikan pengaruh semacam kayak ada hal yang berbeda lah, intinya seperti itu di atas permainan Manchester United, di atas lapangan. Cunha tampil oke di pertandingan tadi menurut gua. Ada 4 dribbling yang dilakukan, 2 yang sukses, 3 umpan kunci, 1 big chance created, 87% passing akurasinya, 4 tackling, 3 berhasil dimenangkan, duel luar biasa, 18 kali duel dilakukan oleh Matheus Cunha, sangat banyak sekali ya. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Lalu pemain lain seperti Lisandro Martinez, gue beri dia nilai 7, tampil sebagai posisi back tengah, menurut gue dia sangat solid. Ada ground duelsnya 100%, 96 passing akurasinya, dribblingnya juga 100%. Ya semakin baik ya, semakin banyak menit bermain dari Lisandro Martinez ini baik untuk proses kembalinya dia ke atas lapangan secara keseluruhan. Leny Yoro juga tampil baik menurut gua, menggantikan Eden Heaven, gua beri dia nilai 7. Ada 2 tackling yang dilakukan, rajin melakukan juga duel, ada 6 duel, 4 berhasil dimenangkan. Ada 1 clearance yang dilakukan, passing akurasinya 100%, dribbling suksesnya juga 100%, luar biasa menurut gua. Leny Yoro bisa langsung nyetel ya sebagai pemain pengganti. Lalu Kobbie Mainoo. Nah, untuk Kobbie Mainoo ini mungkin yang agak sedikit kurang menurut gua, tampil di lini tengah menggantikan Casemiro. Gue berharap Kobbie Mainoo bisa memberikan peran yang lebih untuk penghubung antara lini per lini Manchester United, lini belakang ke lini depan utamanya, karena dia pemain lini tengah. Tapi menurut gue dia masih kesulitan untuk melakukannya, sehingga bisa dilihat ya, kontrol pertandingan Manchester United justru lepas secara keseluruhan, terutama di sekitar 10 menit terakhir di babak kedua. Beruntung Wolverhampton sudah menurun kualitasnya, dan lini belakang Manchester United ini tetap solid penampilannya, sehingga tidak ada begitu peluang-peluang yang mengancam, katakanlah seperti itu. Kobbie Mainoo sendiri 92% passing akurasinya ya. Lalu apakah ada 5 duel yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan oleh seorang Kobbie Mainoo. Tapi secara keseluruhan gimana ya menurut gue, ya gue beri dia nilai 6. Lalu untuk Dorgu dan Joshua Zirkzee tidak gue beri rating karena tampil di menit di atas menit ke-80, artinya menit bermainnya kurang dari 10 menit. Walaupun Kobbie Mainoo gue beri nilai 6, bukan berarti dia tampil jelek, enggak, tapi dia tidak tampil pada standar yang diinginkan, kurang lebih seperti itu ya. Paling tidak dari sisi gue secara ringan amatiran. Jelas, balik lagi, man of the match, Bruno Fernandes, fantastis, gue beri dia rating 9. Bagaimana dengan Ruben Amorim? Secara keseluruhan Ruben Amorim tampil bagus menurut gue ya, artinya dari persiapan yang dilakukan, instruksi dan lain-lain, taktik juga seperti itu. Kehilangan kontrol di 10 menit terakhir babak pertama menurut gue lebih ke tanggung jawab. Tentu saja tanggung jawab dari Ruben Amorim ada, tapi gue lebih menyoroti
sikap attitude pemain di atas lapangan. Lagi-lagi mereka nampaknya terlalu nyaman ya dengan situasi dominan dan juga unggul duluan. Tapi bagaimana keadaan di babak kedua? Jelas ada sesuatu yang dilakukan di dressing room sehingga Manchester United drastis perbedaannya dan fantastis di babak kedua secara keseluruhan. Ruben Amorim, gue beri nilai 8. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.